Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikita Mamudin, Prodi Hubungan Internasional semester 6 Universitas Peradaban, akan mempresentasikan tentang perbandingan politik keamanan ASEAN dan Uni Eropa. Pada slide 1, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari politik keamanan ASEAN. Yang pertama, ASEAN didirikan pada tahun 1967. Lalu setelah itu pada tahun 2003 politik keamanan ASEAN ini dibentuk. Perwujudan politik keamanan ASEAN ini didasarkan pada instrumen konstitusi yang ada di dalam piagam ASEAN. Terus sejarah ini seperti latar belakang ya. Jadi sejarah dibentuknya politik keamanan ini adalah ketika ada konflik perbatasan Kamboja dan Thailand. Jadi ketika ada konflik Kamboja dan Thailand ini, ASEAN ini menyelesaikan bersama-sama dengan cara negosiasi, dan akhirnya mereka mengusulkan harus diadakan yang namanya suatu keamanan, suatu sistem keamanan untuk mendamaikan keadaan yang ada di ASEAN, ataupun untuk menghindari ataupun mencegah kerusuhan ataupun hubungan yang tidak baik. Selanjutnya, next slide, saya akan menjelaskan tentang sejarah politik keamanan Uni Eropa sendiri. Keputusan dibentuknya politik keamanan Uni Eropa ini diambil pada tahun 1993 pada konferensi Maastricht di Belanda. Terus Uni Eropa ini awalnya dulu bergantung pada NATO. Namun setelah perang dingin selesai, mereka berpikir harus membuat sistem keamanan sendiri juga. Jadi mereka setelah perang dingin mereka memikirkan, lalu diputuskanlah mereka membuat secara mandiri sistem keamanan atau politik keamanan itu sendiri. Dan selanjutnya sistem dari dua negara kawasan antara ASEAN dengan Uni Eropa. Yang pertama adalah sistem keamanannya dari ASEAN, ada ASEAN Politics Security Community Council atau APSC, yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN. Sedangkan di Uni Eropa ada Common Foreign and Security atau CFSP, kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Di sini kita bisa lihat bahwa ASEAN lebih mengamankan di dalam lebih ke internal, karena mereka dilihat dari sistem politik keamanannya adalah mereka lebih kepada masyarakat, sedangkan kalau di Uni Eropa ini lebih kepada kebijakan luar negeri, karena mereka mungkin berpikir kebijakan luar negeri akan mempengaruhi hubungan yang baik dan perdamaian kalau kebijakan luar negerinya ditata dengan bagus, maka keamanan akan bagus. Nah, ASEAN lebih memandang dari segi masyarakat di Asia Tenggara sendiri, kayak gitu. Dan selanjutnya di slide selanjutnya ada saya akan menjelaskan ASEAN Politics Security Community Council atau APSC. APSC ini ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional maupun global. Jadi APSC ini tidak ditujukan untuk membuat suatu fakta pertahanan ataupun aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. Terus koordinasi kerjasama ini dilakukan melalui Dewan
melalui dewan. Terus pertemuan APSI ini dilakukan 2 tahun sekali. Jadi untuk membahas keamanan di ASEAN ini dilakukan konferensi ataupun pertemuan 2 tahun sekali. Dan yang pertama konferensi ASEAN tentang politik keamanan ini terjadi yaitu di Pattaya, Thailand pada tanggal 10 April 2010. Next slide, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang CSFP atau politik keamanan dari Uni Eropa atau kebijakan keamanan dan pertahanan bersama. Ini merupakan berawal dari pembentukan kerjasama Uni Eropa. Ini terjadi pada tahun 1993 di Maastricht, Belanda. Tujuannya adalah politik keamanan Uni Eropa ini tujuannya adalah menjaga nilai-nilai bersama, kepentingan fundamental, terus memperkuat Uni Eropa, terus keamanan dalam segala hal, dan memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasionalnya. Dan selanjutnya ada beberapa instrumen atau pilar yang ada di dalam ASEAN atau sesuatu yang menjadi concern mereka, menjadi concern politik keamanan ASEAN. Yang pertama itu ada deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOPFAN. Jadi ini merupakan kerangka perdamaian yang mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas dan juga negara-negara maju, yakni dalam bentuk tindakan menahan diri secara rela. Dan selanjutnya instrumen ataupun pilar selanjutnya adalah zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Ini membawa ASEAN bebas dari nuklir dan juga pencemaran lingkungan serta bahaya yang disebabkan oleh radioaktif dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Konsen selanjutnya di politik keamanan ASEAN yaitu ada perlindungan HAM. Ini juga merupakan bagian dari keamanan ya. Mereka fokus selanjutnya adalah kepada implementasi cetak biru APSI. Cetak biru ini diusulkan oleh Indonesia yang kemudian disetujui. Cetak biru ini yang tadi adalah deklarasi kawasan damai, bebas, ada netral, dan zona bebas senjata nuklir kayak gitu. Next slide saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen yang ada di bawahnya politik keamanan yang tadi dibentuk. Terus ada cabangnya. Jadi ASEAN Politics Security Community Council ada cabangnya, ada bagian-bagiannya. Ada yang bagiannya menjaga tentang kemanusiaan, ada yang menjaga tentang ekonominya. Intinya semuanya mereka segala bentuk aspek yang ada di ASEAN itu dijaga dengan dengan organisasi sendiri-sendiri. Yang pasti itu tertuju kepada keamanan. Begitu juga dengan Uni Eropa ini, dari Common for Region and Security ini mereka bercabang. Jadi mereka ada fokus sendiri ya, di bagian informasi ada sendiri, di bagian aksi ada sendiri, seperti itu. Dan berikut adalah elemen-elemen yang ada di politik keamanan ASEAN dan politik keamanan Uni Eropa. Yang pertama di politik keamanan ASEAN ada Treaty of Amity and Cooperation in South Asia atau TAC. TAC ini mengatur mekanisme penyelesaian konflik
di antara negara-negara pihak secara damai. Jadi menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya di politik ASEAN ini ada cabang, yaitu berupa tentang perlindungan HAM, atau disebut sebagai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau ICHR. Kebetulan yang kemarin ada seminar ICHR ini biasa disebut ICHR, katanya seperti itu. Ini dibentuk pada 2009. Sudah pasti ini berusaha untuk mengamankan, karena tentang perlindungan HAM berarti tentang manusia ya. Selanjutnya ada pemberantasan kejahatan lintas negara. ASEAN membentuk yang namanya ASEAN Ministerial Meeting on Traditional Crime atau AMMTC. Selanjutnya ada Working Group on Counterterrorism atau WGCT. Ini fokus kepada pencegahan terorisme. Terus ada ASEAN Convention on Counterterrorism. Ini masih tentang terorisme. Terus selanjutnya ada ASEAN Convention on Trafficking in Person. Ya, ini lembaga yang khusus menangani tentang seperti penjualan manusia gitu, ataupun penjualan organ tubuh manusia. Ini menjadi fokus mereka juga. Terus ada juga ASEAN Regional Forum. Ini lebih kepada mengamankan ekonominya mereka, mengamankan segala gerak-gerik perdagangan seperti itu. Dan selanjutnya ada elemen-elemen yang ada di politik keamanan CSFP ini, di politik keamanan Uni Eropa. Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah European Defense Agency. Ya, European Defense Agency ini adalah pertahanan dari Uni Eropa. Jadi mempertahankan, mereka berusaha mempertahankan Eropa lah dari segala bentuk serangan-serangan. Selanjutnya ada Common Security and Defense Policy. Ini sama ya, defense sama pertahanan. Terus Foreign Affairs Council. Terus ada the European Union Agency for Cyber Security. Terus juga ada Cyber Security Act. Ya, yang ada cyber security-nya, Agency for Cyber Security ini lebih kepada lebih kepada tentang mereka ini membentuk seperti undang-undang. Mereka tidak beraksi, cuma mereka membentuk undang-undang tentang keamanan, dan mereka menyebarluaskan di media-media komunikasi seperti kalau di luar-luar itu kan ada layar besar gitu di jalan-jalan. Agency for Cyber Security ini mereka meletakkan informasinya itu di layar seperti itu. Dan selanjutnya ada the European Cyber Act, Cyber Security for Cyber Security Act, atau mereka yang beraksi di langsung ke lapangan. Jadi kesimpulannya adalah dari dua perbandingan ini, menurut saya dari ASEAN mereka lebih berusaha mengamankan pihak internal. Ada mereka mengamankan pihak eksternal, cuma lebih banyak ASEAN ini lebih mementingkan warga.
mementingkan warganya, cuma mereka lebih fokus kepada internalnya. Berbeda dengan Uni Eropa, mereka lebih fokus kepada kebijakan luar negerinya, karena mereka mungkin berpikir kebijakan luar negeri ini akan mempengaruhi keamanan di dalamnya, akan mempengaruhi keamanan di dalam Uni Eropa. Seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf banyak yang salah, mohon maaf kalau banyak yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.